This is Formula One. Sesi latihan bebas kedua atau FP2 Formula 1 GP Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tidak berjalan sesuai harapan Ferrari. Setelah menunjukkan tanda-tanda positif pada sesi pertama, tim asal Maranello justru mengalami malam yang cukup sulit pada FP2. Lewis Hamilton hanya mampu mengakhiri sesi di posisi keempat, sementara Charles Leclerc harus puas berada di posisi ke-11. Hasil tersebut tentu bukan gambaran ideal bagi Ferrari yang datang ke Spa dengan harapan besar. Apalagi karakteristik lintasan Belgia yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan sektor panjang biasanya cukup cocok dengan karakter mobil SF26. Namun, berbagai kesalahan kecil dan gangguan selama sesi membuat kedua pembalap gagal memaksimalkan potensi mobil mereka. FP2 sendiri berakhir dengan bendera kotak-kotak tanpa adanya insiden besar yang mengganggu jalannya sesi. Tim-tim papan atas memanfaatkan 1 jam latihan tersebut untuk menjalankan simulasi kualifikasi dan balapan. McLaren kembali terlihat kuat, sementara Red Bull dan Mercedes juga menunjukkan kecepatan yang kompetitif. Di kubu Ferrari, situasinya jauh dari kata sempurna. Ketika FP2 dimulai, Ferrari sebenarnya menunjukkan kecepatan yang cukup menjanjikan. Hamilton langsung tampil agresif sejak menit-menit awal. Juara dunia 7 kali itu terlihat nyaman saat menggunakan ban medium dan mampu mencatat waktu yang kompetitif dibanding para rivalnya. Charles Leclerc juga memulai sesi dengan ritme yang cukup baik. Pembalap asal Monaco tersebut sempat masuk dalam jajaran 5 besar ketika sebagian besar tim masih fokus menjalankan program awal mereka. Namun seiring berjalannya sesi, berbagai masalah mulai muncul. Kesalahan kecil di beberapa tikungan membuat kedua pembalap kehilangan waktu putaran yang sangat berharga. Di lintasan sepanjang lebih dari 7 km seperti Spa-Francorchamps, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap catatan waktu akhir. Ferrari pun mulai tertinggal ketika tim-tim lain beralih menggunakan ban lunak untuk simulasi kualifikasi. Dari 2 pembalap Ferrari, Lewis Hamilton menjadi sosok yang paling mampu menjaga performa tim sepanjang FP2. Meski tidak sepenuhnya puas dengan keseimbangan mobil, Hamilton tetap berhasil mengamankan posisi keempat pada akhir sesi. Hasil tersebut memang masih cukup kompetitif jika melihat ketatnya persaingan di barisan depan. Namun Hamilton sendiri tampaknya menyadari bahwa Ferrari masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar sebelum sesi sprint qualifying dan kualifikasi utama. Beberapa kali komunikasi radio menunjukkan bahwa pembalap Inggris itu masih mencari pengaturan mobil yang ideal. Ia sempat mengeluhkan respon mobil di sektor tengah yang dipenuhi tikungan cepat. Meski demikian, Hamilton berhasil menyatukan 1 putaran yang cukup bersih sehingga mampu bertahan di 4 besar. Posisi keempat memang tidak buruk, tetapi selisih waktu dengan pembalap tercepat masih menunjukkan bahwa Ferrari belum sepenuhnya menemukan performa terbaik mereka. Bagi Hamilton, hasil ini setidaknya menjadi modal penting untuk menghadapi hari berikutnya. Pengalamannya yang sangat besar di Spa-Francorchamps bisa menjadi faktor penentu saat kondisi trek berubah. Jika Hamilton masih mampu menyelamatkan situasi Ferrari, cerita berbeda dialami Charles Leclerc. Pembalap asal Monaco itu menjalani salah satu sesi latihan yang paling sulit musim ini. Beberapa kesalahan saat memasuki tikungan membuatnya gagal menyelesaikan putaran cepat yang bersih. Ketika menggunakan ban lunak, Leclerc sebenarnya memiliki potensi untuk menembus 5 besar. Namun kesalahan di sektor kedua membuat catakan waktunya tidak maksimal. Akibatnya, ia harus mengakhiri FP2 di posisi ke-11. Posisi tersebut tentu cukup mengejutkan mengingat Leclerc biasanya tampil sangat cepat dalam 1 putaran. Spa-Francorchamps juga merupakan salah satu lintasan favoritnya. Namun sepanjang sesi, Leclerc tampak sulit menemukan keseimbangan mobil yang tepat. Beberapa kali mobil Ferrari miliknya terlihat kehilangan stabilitas saat memasuki tikungan berkecepatan tinggi. Situasi ini membuatnya tidak pernah benar-benar mendapatkan kepercayaan diri penuh untuk menyerang setiap sektor. Bagi Ferrari, posisi ke-11 jelas bukan hasil yang diharapkan. Salah satu faktor utama yang membuat Ferrari gagal tampil maksimal adalah banyaknya kesalahan kecil yang terjadi sepanjang sesi. Dalam Formula 1 modern, terutama di era persaingan yang sangat ketat seperti saat ini, kehilangan 1/10 detik saja bisa membuat pembalap turun beberapa posisi. Hamilton dan Leclerc sama-sama mengalami momen yang membuat mereka kehilangan waktu putaran.
Beberapa kali mereka harus membatalkan lap karena keluar sedikit dari racing line atau kehilangan momentum saat keluar tikungan. Kesalahan tersebut mungkin terlihat sepele bagi penonton, tetapi dampaknya sangat besar terhadap hasil akhir. Ferrari sebenarnya memiliki kecepatan dasar yang cukup baik. Data awal menunjukkan bahwa mobil SF26 mampu bersaing dengan Mercedes dan Red Bull di beberapa sektor. Masalahnya, potensi tersebut tidak pernah benar-benar terwujud dalam satu putaran sempurna. Hal itulah yang membuat posisi akhir Ferrari terlihat lebih buruk dibanding performa sesungguhnya. Sementara Ferrari berjuang mencari ritme, McLaren kembali menunjukkan alasan mengapa mereka menjadi tim yang harus dikalahkan musim ini. Baik Lando Norris maupun Oscar Piastri tampil sangat cepat sepanjang sesi. Mobil McLaren terlihat stabil di seluruh sektor lintasan. Keunggulan terbesar mereka tampak pada kemampuan menjaga temperatur ban sekaligus menghasilkan kecepatan tinggi di sektor cepat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Ferrari. Jika ingin bersaing memperebutkan pole position maupun kemenangan akhir pekan ini, Ferrari harus menemukan tambahan performa yang cukup signifikan. Selisih waktu yang terlihat di FP2 memang belum menentukan hasil akhir, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa McLaren masih berada selangkah di depan. Meskipun hasil FP2 kurang memuaskan, Ferrari masih memiliki alasan untuk tetap optimis. Spa-Francorchamps dikenal sebagai salah satu lintasan paling sulit diprediksi dalam kalender Formula 1. Perubahan cuaca dapat mengubah peta persaingan hanya dalam hitungan menit. Tidak jarang tim yang tampil biasa saja pada hari Jumat justru mampu bangkit saat kualifikasi maupun balapan. Karakter lintasan Belgia yang sangat panjang juga membuat pengaturan mobil menjadi lebih kompleks dibanding sirkuit lain. Tim harus mencari kompromi antara kecepatan di sektor pertama yang cepat, kestabilan di sektor tengah yang teknis, dan efisiensi aerodinamika di sektor terakhir. Ferrari masih memiliki waktu untuk menganalisis data FP2 dan melakukan penyesuaian sebelum sesi berikutnya. Setelah berakhirnya FP2, fokus utama Ferrari sekarang adalah memahami mengapa kedua pembalap mengalami kesulitan menyelesaikan putaran bersih. Data telemetri dari Hamilton dan Leclerc akan menjadi bahan evaluasi utama para insinyur di Maranello. Mereka perlu memastikan bahwa masalah yang muncul pada sesi latihan tidak terulang saat sesi yang lebih penting. Hamilton tentu berharap Ferrari mampu meningkatkan keseimbangan mobil agar ia bisa menantang posisi 3 besar. Sementara itu, Leclerc harus segera bangkit jika ingin kembali bersaing di barisan depan. Dengan ketatnya persaingan musim ini, kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap hasil akhir. Meskipun hanya menempatkan Hamilton di posisi keempat dan Leclerc di posisi ke-11, Ferrari belum bisa dicoret dari persaingan GP Belgia 2026. Kecepatan dasar SF26 masih terlihat cukup menjanjikan. Yang menjadi masalah hanyalah ketidakmampuan kedua pembalap memaksimalkan setiap kesempatan yang mereka miliki selama sesi latihan. Jika Ferrari mampu memperbaiki detail-detail kecil tersebut, bukan tidak mungkin Hamilton maupun Leclerc kembali masuk dalam perebutan posisi terdepan saat kualifikasi. Akhir pekan di Spa-Francorchamps masih panjang. Cuaca yang tidak menentu, strategi tim, dan perkembangan setup mobil bisa mengubah segalanya dalam waktu singkat. Untuk saat ini, Ferrari meninggalkan FP2 dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun satu hal yang pasti, tim merah masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan sebelum momen-momen penting GP Belgia dimulai. Semua mata kini tertuju pada sesi berikutnya. Apakah Ferrari mampu menemukan solusi dan kembali menantang McLaren, Red Bull, serta Mercedes? Atau justru kesulitan yang terlihat di FP2 akan berlanjut hingga kualifikasi dan balapan? Jawabannya akan segera terungkap.